kembali lagi bersama gua Bos Siwai gitu kan. Dan di sini gua ingin merespon salah satu komentar di channel YouTube gua, bro, yang mengatakan katanya gua ini adalah pendukung Anies Baswedan, bro. Ya memang betul gitu kan, gua memang pendukung Anies Baswedan. Gua relawan Anies Baswedan yang mendukung Anies Baswedan tanpa diajak siapapun, tanpa didorong oleh siapapun gitu kan, dan tidak terafiliasi dengan partai apapun. Jadi lepas dari segala embel-embel tersebut, gua memang pendukung Anies Baswedan berdasarkan kerelaan gua, bro. Ya, jadi gua kerelaan gua gitu kan yang menjadi dasar gua mendukung Anies Baswedan gitu kan. Tentunya ada alasan-alasan tertentu gitu kan. Nah, sebelum gua menjabarkan alasan-alasan gua kenapa gua mendukung Anies Baswedan gitu kan, gua ingin kulik ke belakang dulu, bro, gitu. Nah, dulu gua tahun 2019, bro, itu 2 kali gua dukung Prabowo, bro. 2014 gua dukung Prabowo karena gua anggap pemerintahan Jokowi pada saat itu 2014 buruk, iya kan. 2019 gua kembali mendukung Prabowo, bro. Ya, bahkan ini nih, ya kan, di video gua yang ini, bro. Ini video tahun 2019, bro, ya. Ini waktu gua kalau nggak salah ikut bantu gitu kan, memasang baliho Prabowo Sandi nih pada Pilpres tahun 2019 yang lalu, bro. Jadi gue bantu di sini, bro, ya. Gue bantu mendirikan banyak-banyak baliho Prabowo Subianto pada waktu 2019. Ya, gue ngerupin duit gitu kan. Ya, karena gue senang aja gitu kan, gue bisa membantu calon presiden gue untuk bisa dikenal oleh masyarakat dan dipilih gitu kan, bro. Itu pada saat 2019, bro. Nih video gue nih. Lu kalau nggak percaya gitu kan, lu bisa lihat di channel ini gitu kan. Ini ada video ini, bro, ya. Ini 2019, bro. Bahkan gua edarkan visi misi Prabowo gitu kan kepada tetangga gua, keluarga gua gitu kan. Ini loh misi Prabowo di 2019 gitu kan, agar masyarakat bisa mendukung Pak Prabowo gitu ya, bro. Nah, ini adalah rekam jejak gua mendukung Prabowo, bro, ya, di 2019, bro. Gua bukan pendukung Prabowo, bukan relawan Prabowo, tapi gua pengen Prabowo jadi presiden gitu. Emang gue salah kalau pilih Prabowo, spanduknya jatuh nih. Cuman gue pastiin nanti 17 April gue pasti nyoblos Prabowo gitu, karena gue pengen ganti presiden gitu. Kan gak salah. Nah, lalu kenapa pada akhirnya gitu kan sekarang gue nggak ngedukung Prabowo? Karena ini bagi gue, iya kan, dan ini menjadi alasan gue, karena Pak Prabowo gitu kan itu tidak konsisten, bro, ya, untuk memperbaiki negara ini. Memperbaiki negara ini nggak harus jadi koalisi, bro, atau masuk koalisi, nggak perlu. Jadi oposisi aja itu udah bagus, karena itu bagian daripada memantau, iya kan, kinerja pemerintah tuh, gitu kan. Nah, pada saat itu Pak Prabowo kan masuk tuh ke dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi gitu ya, bro, dilantik jadi Menteri Pertahanan tuh. Dan itu membuat gue kecewa, yang mungkin banyak juga para pendukung Prabowo gitu kan merasa kecewa gitu kan. Kenapa sih Pak Prabowo harus masuk dalam kabinet Presiden Jokowi gitu, bro? Lu kalau ingat gitu kan, dulu waktu kampanye itu Pak Prabowo itu sampai gebrak meja ya, bro. Antek asing gitu ya, bro. Dan seluruh masyarakat termasuk gua itu menafsirkan bahwa apa yang diucapkan oleh Prabowo di dalam kampanye tersebut, iya kan, dengan menggebu-gebu penuh emosi, itu karena Pak Prabowo tahu, iya kan, bahwa ada kerusakan di dalam pemerintahan Pak Jokowi itu pada saat Pilpres 2019 yang lalu, bro, ya. Jadi meskipun Pak Prabowo pada saat itu terlihat emosi, tetap didukung, iya kan, karena Pak Prabowo ya punya orang-orang gitu ya yang mengetahui pemerintahan Pak Jokowi pada saat itu, bro. Tetapi kalau Pak Prabowo di dalam kampanye 2019 dia merasa ada yang salah gitu kan di dalam pemerintahan Pak Jokowi, kenapa dia harus masuk, iya kan, di dalam pemerintahan? Kan itu, bro, itu yang jadi para pendukung Prabowo itu merasa kecewa gitu ya, bro. Termasuk gua, bro, ya. Gua merasa kecewa tuh, bahwa bahkan gitu kan banyak tuh para pendukung Prabowo yang sampai akhir gitu kan itu mendukung Prabowo sampai mengawal hasil gitu kan yang digugat di Mahkamah Konstitusi gitu kan. Itu bahkan banyak yang meninggal dunia, bro, pendukung Prabowo gitu ya, bro.
Jadi ya kan karena Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet atau pemerintahan Pak Jokowi, itu menjadi alasan gitu kan gua ataupun orang-orang gitu kan untuk pindah gitu kan ngedukungnya. Nggak lagi ngedukung Pak Prabowo, tetapi sekarang pindah entah itu ke Anies, entah itu ke Ganjar gitu kan, tapi kebanyakan ke Anies sih bro. Itu kalau menurut gua gitu ya bro, dan itu adalah salah satu alasan gua gitu kan sekarang tidak lagi mendukung Pak Prabowo bro. Tetapi kalau ditanya kok lu nggak konsisten gitu kan, loh yang tidak konsisten itu adalah Pak Prabowo gitu kan, bukan gua gitu kan, karena bagi gua Pak Prabowo yang telah mengkhianati para pendukungnya tuh, itu kan menurut gua gitu ya bro. Nah kalau sekarang gua alasan gua gitu kan kenapa gua harus mendukung Anies, kenapa tidak mendukung Ganjar gitu ya bro. Dari dulu gua selalu kalau bicara prinsip gitu ya bro, gua selalu siapapun yang jadi gitu kan, ini prinsip gua dulu gitu ya bro. Yang penting gua nggak mau dari partai yang kadernya itu nyolong duit bansos bro, gua nggak pernah mau bro. Ya itu bahkan sudah jadi sumpah serapah gua gitu ya bro. Jadi ya kan gua nggak akan pilih presiden dari partai yang dulu kadernya nyolong duit bansos bro. Itu bagi gua bener-bener keterlaluan gitu kan, udah kena covid orang gitu kan, terus duit bansosnya malah dicolong gitu kan, itu bagi gua bener-bener nggak punya perasaan lah gitu kan. Jadi gua nggak akan tuh ya kan pilih calon presiden yang dari partai yang kadernya nyolong duit bansos bro. Makanya gua pilih Anies. Dan salah satu visi misi Anies gitu kan yang sering dia janjikan di dalam kampanye-kampanyenya gitu kan, salah satunya adalah akan meminimalisir tenaga kerja asing bro. Ya karena Anies sering bilang gitu kan bahwa ini JIS adalah karya anak bangsa tuh. Jadi kan stadion JIS ini adalah hasil bener-bener daripada rakyat Indonesia gitu ya bro, hasil anak bangsa bro. Dan salah satu alasan gua mendukung Anies tadi ya, karena Anies berjanji akan mengurangi ya kan tenaga kerja asing bro. Ya jadi ya kan karena Anies punya keyakinan bahwa ya kita bisa sebenarnya gitu kan bangun segala macam infrastruktur gitu kan, bisa gitu kan tanpa perlu harus menggunakan tenaga apa namanya dari luar gitu ya bro. Jadi itu salah satu alasan gua tuh iya kan kenapa gua mendukung Anies Baswedan bro. Oke bro, mungkin lu punya alasan lain gitu kan ya silakan ucapan bro ya. Tapi kadang gue juga suka takut juga gitu ya bro kalau ngomongin masalah mengkritik pemerintah bro, karena kemarin itu viral gitu kan ada bocah SMP yang dilaporin ke polisi bro. Ya gue juga takut tuh kayak yang kemarin di Jambi itu kan, anak Jambi itu kan yang dilaporin ke polisi gitu ya bro. Tapi karena yang gue ucapkan ini berdasarkan fakta gitu kan ya, gue santai-santai aja sih bro gitu kan. Oke bro, jadi hanya ini yang ingin gue ucapkan gitu kan, kurang lebihnya mohon dimaafkan bro. Oke bro, dah.